2-2 masing-masing. Ini satu hal yang menurut gue cukup bijak, dimana kalau seandainya mereka ketemu orang dipanis, mereka nggak rata satu squad jadinya. Yes, masih ada backupan 2 orangnya ya. Betul. Dan jadi puncak klasemen, tapi kerasa impactnya dari segi point placement itu sendiri. Dan sekarang sepertinya bakalan bertemu dari teman-teman Aura NSC akan bertemu dengan Blood Thunder. Firing pun sudah langsung dilakukan oleh Aura PwEasy ke arah Fearless. Fearless bakal langsung dimajin aja. 1-2. PwEasy harus terpegang dan begitu saja. Dari samping ada Iron Man mencoba nge-cover. Mampukah PwEasy diselamatkan kali ini karena ada firing juga. Bantuan dari teman-teman Aura NSC lain. Nah, Iron Man berhasil dapatkan satu Riza, di-knock dan langsung MR begitu saja. Amek bakal coba jadi depan, Aimgod bakal coba dicari. Awas itu dia, bakal coba langsung dimajin aja. Haide dan juga Aimgod bakal coba lebarin sayap dari arah samping. Tapi cukup sekarang Aimgod dah, bakal coba langsung diajar. Ternyata PwC bakal langsung aja. Awas ada frag grenade, mundur dulu Amek, terkenal dan satu orang Iron Man menyisakan Kapten One MKS. Ternyata enggak juga, ternyata menyisakan Wawan aja. Loncat melawan Haide. Apakah Haide bakalan berhasil mendapatkan satu Amek? Karena kalau gue lihat sekarang Aura NSC-nya harus tumbang di posisi ke-11 sayang sekali. yes, tapi kita bisa lihat di sini nggak sampai di situ aja pergerakan. Tiger juga sangat darah hilang. Ada PwC yang ternyata berhasil mendapatkan satu ombak tadi kalau kita perhatikan di arah tengah map. Tapi Diwan bakal menukar PwC. Ternyata ini dia Aura NSC bakalan fight lagi sepertinya, di mana udah ada Diwan yang bakal jatuh. Iron Man berhasil dapetin satu Diwan, bakalan kehilangan 2 orang. Scooper juga cukup sekarang. Mampukah di sini First Rider Alpha selamat dari genggaman Aura NSC? Karena kalau gue lihat Aura NSC bakal coba regroup dan udah ada Amek di atas bersama Iron Man yang siap membantai habis sisa player dari ombak. First Rider harus dijatuhkan begitu saja. Langsung jam digerak dari samping oleh Iron Man dengan MP5-nya. Di belakang masih ada Kapten One MKS yang akan mencari sisa player dari First Riders, yaitu Scooper. Bakal dicoba dikejar terus. Ini dia Dar. Suara senapan dari One MKS sehingga First Rider Alpha harus tumbang. Iya, walaupun tadi kita belum sempat. Mereka bahkan baru coba jalan dan OTW masuk ke circle berikutnya. Dan sekarang Iron Man sudah kehilangan setengah darahnya. Bahkan cukup sekarang tuh ada Gare yang udah berhasil mengeksekusi Iron Man. Bakal coba langsung dihajar aja. Dikasih firing terus. Hujan peluru datang karena Iron Man tak bisa tertahankan lagi, harus dipulangkan ke lobby, di mana Amek pun merasakan panasnya peluru yang datang dari arah Bigetron Magic. Yes, Bigetron memang kita tahu satu-satunya tim yang turun di pulau paling bawah. Di situ dari arah sentral juga, dan akhirnya bener aja bersinggungan pertama udah pasti sama Aura yang kalau kita lihat tadi rounded secara mapping besarnya sudah paling kelihatan. Tapi yang menarik harus ke pick off karena itu adalah open field juga. Tapi kita lihat dulu G di sini. Yes, bakalan coba dipantau oleh PwC sendiri, setengah darah hilang dan ternyata cukup dekat. Kapten Gare bakalan maju sedikit lagi, akan mengeksekusi teman-teman dari Aura NSC, di mana udah ada firing ternyata. Masih ada Easy juga di sana. PwC bisa dapetin satu Gare, bakal coba digerak saja. Awas, coba diadu di sini AWM-nya, tapi masih ada satu Barret yang cukup baik juga dari samping. Ternyata udah ada firing juga, bakalan coba di cover oleh Wawan MKS. Mampukah Aura NSC selamat dari genggaman Bigetron Magic? Karena kalau gue lihat sekarang udah ada Amek juga yang bakal coba memberikan grenade masak yang dilempar begitu saja sambil coba recover terlebih dahulu. Ikan ternyata udah harus kehilangan Regar. Ternyata Amek memegang pelontar M79, di mana di sisi lain juga PwC harus terkena merah. Coba langsung diajar juga Bray, maybe berhasil dapetin Asriel. Ada bakal coba diloncat lewat MKS dan ternyata Bigetron yang harus tumbang. Aura NSC sudah mendapatkan 8 point kill. Ini dia ya, harta tahta Aura. Finally, mereka berusaha untuk nabrakin di sini di posisi dimana dia udah ke pick off satu oleh teman-teman Bigetron, bisa nge-clutch dengan bisa gue bilang micro skill yang bagus sekali. So, kita move on dari situ karena satu player, dan ini bakal jadi satu bencana karena udah ada Aura NSC di arah bawah. Mulai coba setup walaupun udah kehilangan satu membernya, yaitu Iron Man. Apalagi di samping masih ada Eric. Pac-Man di sisi lain ternyata berhasil dapetin Uti. Satu hal yang ternyata tak terduga-duga, Pac-Man sendirian. Oh my god. Dan kalau kita perhatikan ada One MKS bakal coba langsung perang begitu aja di arah bawah. Magic berhasil dapetin satu PwC, bakalan coba di fight, di mana Freya ternyata di luar zona. Harusnya bakal menjadi satu bulan-bulanan masa dari Capital Esports, di mana akhirnya One MKS harus tumbang juga, terkena oleh grenade dan Aura NSC harus posisi kelima. Sayang sekali. Tapi di mana posisi dari Aura? Aura mana ini auranya nih? Aura harus di depan ya? Iya, dapat
berhadapan sama tim Boom yang Yeah. sudah masuk ke UAV juga tadi IGAPS-nya ya. Which is Betul. dari IGAPS-nya sudah menginfokan, coy ada satu tim lagi coy yang bakal langsung coming dan ketahuan semua. Iya, Dimana ini di sini dia harus mendapatkan- cepat ngejar sih, harus Iya. cepat ngejar karena lihat tuh udah banyak banget tim yang akhirnya maksain diri buat masuk ke zona selanjutnya. Salah satunya adalah Aura NSC. Yes, dimana Aura NSC di sini mencoba untuk vision ke arah First Rider, tapi dari Maybe berhasil mengenapkan seorang Kapten Wawan di sini yang harus di NK. Oh belum ya, Belum. masih belum aman aja Santai. karena Nafas. oke, masih nafas saja karena zona juga sudah mulai menyusut dan ombak yang mencoba untuk nge-spray mendapatkan Wawan berhasil di steal kill oleh ombak Gokil. nampaknya di sini dan ini dia mencoba untuk langsung masuk ke dalam aja, mencoba untuk maju. Ada granat, udah pop up keluar, aman sudah posisinya. Aura NSC-nya masih 3 orang harus berhadapan dengan 2 tim sekaligus di mana ada Boom dan juga ada pelontar. First Rider. Pelontar, ini dia dari PO harus terkena dan Iron Man-nya sendirian. Bingung sudah Iron Man-nya gimana, masih mencoba untuk revive dari PO-nya, tapi bisa lihat di sisi lain ada Boom-nya yang mencoba untuk menghancurkan 2 tim sekaligus. Ini dia berhasil untuk mendapatkan poin-poin kill dari Man, berhasil mendapatkan copek, mendapatkan granatnya. Igas berhasil mendapatkan Diwan. Ini dia makanan enak sekali buat Boom, mencoba untuk nge-spray agar alpanya berakhir sudah di posisi ke-7. Aura NSC-nya menyusul di posisi ke-6. Yang dia tahu bahwa dia tuh dihadang oleh 2 squad sekaligus, 3 bahkan. Tiga Tadi bahkan. kita bisa lihat DG-nya, dia harus melawan dengan DG dan DG-nya berhasil terwipe off. Masuk lagi dari tim BTR ya tadi ya, Bigetron, dan harus berhadapan lagi dengan tim Boss, dimana Boss ya yang tadinya masih utuh, yang mencoba untuk menjadi orang ketiga harus terculik aim god-nya. Dan sekarang kita nggak bisa lama-lama, kita harus move on aja karena mengingat bosnya akan berhadapan dengan Aura NSC. Yes, harta tata Aura NSC ya. Dan ini dia Harta tata dari Aura. Aura NSC mencoba untuk vision aja ke arah bos yang dia tahu di mana tadi ada pertempuran, masih mencoba untuk menengok. Dan sayangnya di sini Aura NSC nggak masuk aja menjadi momentum untuk terparty bahkan, dan mencoba untuk ngambil kompon dulu, vision dulu, baru dia nembakin. Sayang sih menurut gue. Kita lihat juga Aurensi benar-benar bermain cukup sabar banget, mengingat sekarang yang tadinya udah ada sekitar 3 tim bahkan terwipe out ya ketika kelas tadi. Kesempatan banget bagi Boom untuk meluluhlantahkan tim Jet, tapi di sini ada kesalahan, mungkin terlalu lambat juga respon dari Boom sehingga dari Boomnya malah harus terculik satu persatu. Kalau kita bisa notice lagi, tadi ada Nuting yang sudah memegang senjata pelontar. Ya, harusnya tapi iya jadi harusnya momen jadi Boom. harusnya, tapi gua nggak tahu kenapa, mungkin ada mistake atau komunikasi yang miss. Dan dari Boomnya harus terpulangkan melawan satu orang dari tim Jet, dan Jetnya di sini harus pulangkan di posisi ketiga. Di sisi lain kita bisa lihat Fearless ya, chaos banget. Ada Amek di sana. Aura mana? Aura. Ini dia auranya. Aura. Oke, kita bisa lihat Aura. Amek di sini, dan ini dia kapten kita Wawan. Wawan. Oh my god, apa itu tadi? Amek berhasil mendapatkan Fearless yang menggunakan SPD. Maka langsung dimajuin aja. Dijamsut oleh Amek. Ada Haide-nya. Haide, Amek. Oh. Siapakah yang akan berhasil Ya mendapatkan ampun, bola? NSC Buya. Aura mana bang? Ini auranya Buya, ya ampun. Genji, ora. Ya, ini dia. Mana Aura? Harta tata Aura. Ya akhirnya Aura NSC Buya di game yang keempat dengan 5 poin kill buat di area Brazil. Udah terjadi firing tentunya antara tim Aura dengan tim First Rider, di mana seorang super mendapatkan seorang Randa bakal coba di end begitu aja, sementara seorang Piu terlalu jauh juga posisinya dari timnya kali ini bang. Nggak bisa, cukup beresiko, jadi dia harus follow up dulu, coba regroup dulu, di mana Wawan di atas dengan lantai 2-nya sudah mengamankan satu AUG, tapi agak terlalu berjauhan di sana. Amek bakalan mundur dulu sedikit sepertinya, cari momentum, cari situasi, tapi ternyata Amek pun berhasil menggocek 3 player
dari First Rider Alpha. Di sisi lain juga Piu ternyata terdeteksi. Bakal coba dikasih satu flashbang atau frag grenade ternyata dari Diwan. Langsung coba dihajar balik oleh Piu Easy dari Aura NSC. Dan ternyata ditukar juga oleh Copet masih dengan plasma gunnya. Bakalan turun harusnya Wawan MKS dengan satu senjatanya aja. Sementara Amek masih dengan M60-nya bakal coba menataki habis player yang ada di bawahnya Copet. Langsung firing. Copet berhasil dapetin satu Wawan, tapi ditukar juga oleh Amek. Masih ada Amek mencoba nge-cover seorang Amek dan Amek sendiri aja di follow up dari belakang dua orang sekaligus dan ternyata auranya Restusun lagi. Kuatin begitu aja, tapi ternyata nih ada persinggungan di komen post juga di mana Phil yang justru harus kekenok pertama dari teman-teman lagi-lagi Bigetron. Yes, seperti yang gue bilang, First Rider apa akhirnya nggak dapetin keuntungannya, dan sekarang udah ada Iron Man yang harus terkena dan Pio juga udah harus terkena dan masih ada Wawan MKS dengan MP40 nya bakal coba melawan seorang Ikam. Sedikit lagi 1 lawan 2 Wawan MKS harus jatuh terkena dan masih ada Ancam berhasil dapetin satu, tapi Ikam juga harus jatuh, menyisakan Amek aja. Iron Man udah kembali revive, coba langsung dilawan, harusnya loncat, berhasil dapetin satu juga. Regar sedikit lagi satu orang harus Bigetron harus bakal tumbal oleh teman-teman dari Aura NSC. Sedikit lagi loncat dan betul saja Aura NSC berhasil mendapatkan satu tim Bigetron penuh walaupun harus kehilangan 2 player. Ya, ini dramatis banget ya. Kalau kita lihat tadi sebenarnya di posisi Bayfront juga kan masih ada fight yang dibuka oleh First Rider setelah dia menang lawan Red Bull Rebellion. Dan habis itu dia ditabrak sama squad dari Lynx yang kita tahu dia memasuki rotasi kedua. Ada momen si Kander offset ya kan, terus juga follow up-nya paling akhirnya tumbang pertama dia. akhirnya follow up-nya nggak bisa berjalan dengan lancar. Ada Jafra ternyata seperti biasa sharpshooter dari DG Sport ke arah Aura NSC. Iron Man udah bakal divonis mati sepertinya oleh seorang Jafra dari arah kejauhan dengan AWM. Yep, itu dia Amek, the last man standing kita nih kali ini. Kelihatan tuh harusnya ya. Tapi ya lumayan riskan juga. Jadi Amek gue rasa objektifnya harus nyari kompon dulu, ngebiarin teman-teman dari DG dan Lynx di sisi lain sama bos ternyata ke pick off-nya. Ketemu ya? Iya, ketemu. Kita Di depan juga lihat. pas banget ini rotasi dari Boom Esports. Dari Amek juga kayaknya akhirnya mikir 2 kali. Dikira ada orang. Di kanan juga ada orang. Aduh, gimana nih? Terus kompon depannya nggak ada sama sekali. Kosong. Kalau lu maksa ke kompon sekarang, ya paling nggak lu ngumpet di balik semak atau di balik batu. Dimana di balik batu masih sangat jelas kelihatan. Nah ini dia, Nothing adalah orang yang harusnya bakalan memantau lebih jelas dan memastikan di arah depan itu boxnya sendiri itu ada orang apa enggak. Sepertinya Nothing agak skip, nggak gitu notice ya kan, di belakang tuh ada benar-benar ada orang apa enggak. Maybe-nya pun bahkan udah kayak setup posisi untuk coba defensive aja. Nggak ada yang notice. Dari care ke arah belakang. Semuanya udah fokus ke arah circle depan. Fokus ke arah apa yang ada di depan aja. Dan langsung di firing aja oleh Nothing. Dimana sebenarnya ini ada kesempatan untuk Amek membuat momentumnya. Tapi Amek sepertinya lebih memilih untuk sabar diri gitu, nahan diri aja. Dan ternyata udah ada Igap yang terkena dan di sana. Yes, gue rasa mungkin objektifnya di sini memang untuk Amek standing secara placement dulu, dan kalau benar-benar bisa secure posisi buat dapat baru di all in. Oke, bakal coba langsung Aura NSC. Si Amek yang masih bakal selamat, tapi udah mulai kena notice di belakang ada Maybe, tapi Maybe udah mulai nggak peduli. Ini waktunya untuk Amek melakukan momentumnya karena circle udah bakal berjalan. Amek bakal melakukan pergerakan maju. Kelihatan di depan ada Maybe. Maybe-nya kelihatan sekarat banget, harusnya bakal coba ditembak. Kepalanya harus copot harusnya. Nah, udah copot itu harusnya. Bakalan coba dihajar aja oleh Amek. Itu dia. Udah berhasil dapetin kesempatan, keunggulan, keuntungan yang sangat bagus ini untuk Aura NSC. Amek seorang diri mencoba mencari peruntungan. Loncat jam-jam ke arah Boom Igap. Dimana Igap juga masih bisa muterin dulu. Jafra udah tereliminasi kena zona. Udah nggak tahu lagi Maybe bakal coba digerus aja. Dia udah dapetin satu. Amek dapat satu tapi nggak apa-apa. Dia harus puas posisi ketiga dengan placement yang cukup baik, cukup menjanjikan.